Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih di Anyus Pagi bersama saya Camar Hena dan Yasmin Atania. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anyus Pagi hari ini. Kita akan ke informasi selanjutnya. Ya pemirsa, pemerintah mewajibkan pekerja baik PNS, pegawai swasta maupun pekerja mandiri atau freelancer untuk ikut program simpanan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Ya, berdasarkan aturan ini, gaji para pekerja akan dipotong sebesar 3% setiap bulannya. Masyarakat Indonesia belakangan ini dihebohkan dengan aturan pemotongan gaji untuk simpanan TAPERA atau tabungan perumahan rakyat. Potongan simpanan TAPERA tercantum dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan TAPERA. Tujuan simpanan TAPERA adalah untuk membantu pembiayaan perumahan bagi para pekerja. Pekerja yang wajib menjadi peserta adalah pekerja dengan usia minimal 20 tahun atau sudah menikah dan memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum peserta TAPERA. Pekerja yang dimaksud adalah PNS, ASN, TNI Polri, pegawai BUMN, pekerja swasta, dan pekerja mandiri atau freelance. Besaran simpanan TAPERA ditetapkan sebesar 3% dari gaji. Untuk peserta pekerja, 0,5% akan ditanggung pemberi kerja dan 2,5% sisanya ditanggung pekerja. Sementara untuk pekerja mandiri atau freelance, menanggung beban potongan seluruhnya sesuai penghasilan yang diterima. Presiden Joko Widodo meyakini simpanan TAPERA akan bermanfaat untuk masyarakat meski menimbulkan pro dan kontra. Ya, semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono, menjamin bahwa simpanan TAPERA akan menjadi tabungan bagi masyarakat. TAPERA itu memang itu tabungan, bukan dipotong terus hilang. Itu tabungannya anggota untuk nanti dia mendapatkan tabungannya itu untuk mendapatkan bantuan untuk membangun rumahnya. Itu sudah sejak 5 tahun yang lalu kita tunda dengan TAPERA yang sudah ada sekarang. Itu sudah 5 tahun yang lalu. TAPERA yang pertama kali dibentuk itu untuk menurut Menteri Keuangan untuk membina kredibilitas dulu. Jadi tidak langsung kena pada tahun pertama dulu. Nah, ini sudah 5 tahun, sudah ganti pergantian pengurus kan. Nah, ini dimulai dengan sudah disetujuinya oleh Bapak Presiden. Pemerintah memberikan waktu untuk pendaftaran pekerja kepada Badan Pengelola TAPERA paling lambat pada tahun 2027. Tim Liputan iNews melaporkan. Program simpanan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA menuai reaksi keras dari netizen di dunia maya. Netizen bahkan menunjukkan perhitungan TAPERA yang tak masuk akal karena membutuhkan ratusan tahun untuk dapat digunakan untuk membeli rumah. Akun X Soleh Solihun menulis, potongan TAPERA 3% per bulan untuk gaji sebesar 10 juta, maka dibutuhkan 100 tahun untuk dapat membeli rumah senilai 360 juta rupiah. Sedangkan di Instagram, netizen mengunggah gambar seekor sapi kurus kering untuk menunjukkan kesusahan rakyat akibat kebijakan pemerintah. Dan akun TG Hidayat menulis, dengan adanya keputusan pemotongan 3% untuk dana TAPERA, maka pemerintah dapat mengumpulkan setidaknya 60 triliun setiap tahunnya.
Pemirsa, tidak hanya di dunia maya, aturan program simpanan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA juga menuai pro dan kontra di kalangan pekerja. Sebagian pekerja keberatan karena gajinya harus dipotong 3%, namun sebagian setuju untuk tabungan di masa depan. Sebenarnya sih nggak setuju ya, tapi ini kan peraturan pemerintah baru, jadi kita mau nggak mau, walaupun gaji nggak naik juga tetap harus terima sih. Menurut saya itu harusnya opsional aja ya, kan orang juga sekarang dengan biaya yang makin tinggi, terus ada wacana juga katanya biaya listrik mau naik juga, itu opsional lah. Kalau menurut saya sih, kalau buat pribadi saya setuju ya, karena itu membantu buat kaum muda seperti saya yang pengen punya rumah ya. Cuman ya kembali lagi ke masing-masing, mungkin ada yang nggak setuju juga karena mungkin mereka sudah kecukupan punya rumah atau ada warisan dari orang tua begitu. Mungkin 50-50 ya, 50-50 gitu ya. Mungkin di satu sisi bagus gitu, kayak jadi biar konsumerisme pekerja-pekerja sekarang tuh jadi kayak dipaksa buat nabung gitu. Tapi di satu sisi juga mungkin udah ada yang punya rumah dan punya kebutuhan yang lebih mendesak lain gitu, atau misalkan masih kontrak atau masih ngekos, jadi kan bisa untuk beli yang lain gitu. Kebijakan pemotongan gaji untuk simpanan tabungan perumahan rakyat dinilai cukup memberatkan, baik bagi pekerja swasta dan bahkan pekerja mandiri atau freelancer. Apalagi kebijakan ini dilakukan tanpa sosialisasi terlebih dahulu dari pemerintah. Memang kebijakan PP 21 itu memang jujur membebani masyarakat ya, sangat bagi masyarakat, karena di dalam PP 21 itu tidak saja mengatur bagi mereka yang bekerja di perusahaan itu karyawan tetap ya, tetapi juga mengatur yang mandiri atau dalam kategori freelance. Nah itu yang menurut saya agak memberatkan itu. Kalau yang kategori karyawan itu yang di bawah perusahaan itu kan ada tanggung jawab perusahaan kan ya. Karena di situ ada 0,25 lah atau berapa gitu, dari 3%. Misalnya kalau UMP Jakarta ini 5 juta, berarti dia harus membayar 150.000. 150.000 itu berarti yang karyawannya membayar 125.000, sementara yang 25.000 ditanggung oleh perusahaan. Nah, cuman ini kan perusahaannya jadi berat juga. Kalau karyawannya sampai 1.000 misalnya nanggung seperti itu, apakah itu akan efektif aturan itu? Kemudian bagi karyawan mandiri yang freelance yang berat sekali harus menanggung sendiri. Tanpa ada keringanan-keringanan. Nah, kalau ini berlanjut tentu kemudian berat bagi kategori terkait dengan tumpang tindihnya aturan sebelumnya, karena kita ada jam sostek ya atau BPJS ketenagakerjaan. Nah itu kita juga dapat potongan kan Pak? Nah itu kan ada potongannya, apalagi mereka yang ngambil untuk renovasi rumah, untuk dapat rumah juga KPR, yang sudah punya KPR gimana? Apakah termasuk dia harus juga wajib di situ juga gitu, harus membayar? Ini kan sesuatu yang menurut saya juga agak rumit gitu ya, dimana kemudian nggak mungkin seorang karyawan dibebani dua kewajiban itu, sementara ada kewajiban yang lain seperti BPJS gitu. Yang ketika saya melihat ini Mas, ini jadi tidak populer menjadi pro kontra karena apa? Karena ini tanpa sosialisasi dulu. Jadi ujuk-ujuk itu langsung diterapkan gitu ya Pak ya. Diterapkan gitu. Jadi masyarakat kaget kan gitu, karena apa? Karena selama ini berlaku bagi ASN memang yang 2020 atau diterapkan sejak 2021 itu. Itu maklumi karena ASN itu sifatnya gajinya tetap gitu lah, artinya memang rutin. Nah, pertanyaannya bagi mereka yang mandiri ini bagaimana mau rutinnya itu gitu kan sesuatu yang. Pemirsa, fenomena pengemis yang membludak di DKI Jakarta tengah jadi sorotan di media sosial. Di Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan misalnya, pemirsa, puluhan pengemis mangkal setiap malam demi mendapat uang sumbangan yang jumlahnya tidak sedikit. Sejumlah pengemis dengan gerobak dan kantong kresek tampak memadati area trotoar di Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Salah seorang warga mengaku, para pengemis ini biasanya mulai mangkal pukul 11 malam hingga 2 dini hari. Itu mereka pada nungguin bagi duit tiap malam. Kadang kalau tiap hari bagi ya, asal jangan ngejar aja. Kalau yang ngejar ada ya mereka jarang-jarang baginya. Kadang kalau ada ngemis asli ya mereka minta-minta.
Kalau nggak ngebis ASY, gembol kita aja nyari harapan dari ini aja bagi-bagi duit. Pengemis dan manusia gerobak ini selain merupakan warga Mampang Perapatan, ada juga yang berasal dari wilayah lain. Dan mereka kerap berpindah-pindah setiap harinya. Sama masa gerobak, sama masa karung, ya gembol. Gerobaknya gembol aja, dari mana aja. Ada yang bilang nih, ada nongkrong di Manggarai. Nunggu di Manggarai berapa hari nggak lewat, mereka ke Mampang. Ya paling mereka nggak mungkin ke Bloko, Mampang Tedian aja. Kadang-kadang kalau di Bloko rawan ini Satpol PP, Bemsos. Pengemis ini menanti mobil yang kerap menepi untuk memberi sedekah. Konon, mobil tersebut milik seorang pengusaha batu bara yang disapa Pak Haji. Pengendara mobil tersebut kerap memberi uang Rp50.000 kepada para pengemis. Dapat berapa? 50.000 setiap hari. Iya. Dari jam berapa pukul jam berapa? Dari jam 10. Sampai? Kadang sampai jam 3, jam 4 gitu. Abang ini pengepul sekaligus pengemis atau gimana? Enggak, emang nyari ronsokan ini sehari-hari. Yang biasanya sih enggak terlalu berharap juga itu, karena kebetulan aja gitu di sini itu. Kalau dikasih syukur? Iya kalau dikasih terima, kalau enggak nyari barang bekas itu. Menurut data BPS tahun 2023, jumlah masyarakat miskin di Jakarta mencapai 477.000 orang. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Sahreza Zanski, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menggelar Expo Pengawasan Intern 2024 di Jakarta. Acara ini dilaksanakan untuk membangun keselarasan independensi pengawasan dan juga akselerasi pembangunan. Bangun keselarasan atas independensi pengawasan dan semangat pengawalan akselerasi pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP menggelar Expo Pengawasan Intern 2024 di Jakarta. Pada Expo kali ini, BPKP menghadirkan para provider teknologi informasi dengan melibatkan aparat pengawas internal pemerintah APIP di Indonesia, baik dari kementerian lembaga pemerintah daerah dan juga BUMN maupun BUMD. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada publik bahwa pengawasan intern hadir untuk mengawal akuntabilitas dan efektivitas negara, daerah serta pembangunan nasional. Jadi salah satu peran utama seorang APIP keunggulannya dibandingkan instansi lain adalah kami memiliki independensi. Artinya saat melakukan audit, pengawasan atau evaluasi, itu yang kami lakukan betul-betul apa yang terjadi dan itulah yang kami laporkan. Itu berbeda dengan mungkin yang lain yang mungkin ada keterkaitan dengan yang diaudit. Kalau kami benar-benar independen sehingga kami bisa objektif untuk menilai segala sesuatunya. Dan tujuannya objektif itu adalah untuk percepatan pembangunan sebagaimana arahan Bapak Presiden dalam Rakorwasin yang lalu, yang kita harus fokus kepada impact apa yang harus dirasakan oleh masyarakat. Expo Pengawasan Intern 2024 diharapkan mampu berperan sebagai media bagi KLP dan BUMN, BUMD untuk menampilkan kontribusi pembangunan nasional dan peran aparat pengawas internal pemerintah APIP selama 5 tahun terakhir. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemirsa, DPW Partai Perindo Kalimantan Selatan terima berkas pendaftaran bakal calon Bupati Tabalong, Haji Nur Hasani. Nur Hasani berkomitmen merangkul semua partai non-parlemen demi sebuah kebersamaan untuk Tabalong lebih maju. Ketua DPD Partai Nasdem Tabalong, Hanor Hasani, mendaftarkan diri ke DPW Partai Perindo Kalimantan Selatan sebagai bakal calon Bupati Tabalong. Pendaftaran ini sekaligus meminta dukungan Partai Perindo untuk maju di Pilkada serentak 2024. Nur Hasani bertekad untuk merangkul semua partai non-parlemen dalam bersama-sama memajukan Tabalong di segala bidang, khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Tentunya banyak hal yang juga harus kita persiapkan, salah satunya yang SDM-nya. Ya, insya Allah terutama di bidang SDM itu adalah sasaran pokok ya, dan tidak untuk kemungkinan di Tabalong akan
berupaya membangun beberapa kapasitas ya, untuk membackup itu. Jadi kami mengetahui memang beliau orang yang konsisten terhadap kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan Partai Perindo, yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Partai Perindo Kalimantan Selatan akan membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah hingga akhir Juli 2024. Harapannya agar dapat membangun daerah menuju Indonesia sejahtera. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, M. Akhyar, iNews melaporkan. Jemaah calon haji terakhir kloter campuran Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat diberangkatkan. Sementara itu, suasana haru menyelimuti pelepasan 351 jemaah calon haji asal Mandailing Natal, Sumatera Utara. Jemaah calon haji campuran diberangkatkan Kementerian Agama di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Keberangkatan akan bersamaan dengan jemaah calon haji lainnya dalam kloter campuran 13 embarkasi Lombok. 7 jemaah calon haji tersebut dilepas di kantor Bupati Lombok Barat. Mereka diperingatkan untuk selalu menuruti arah pendamping haji dan pimpinan kloter supaya tidak ada yang tersesat saat beraktivitas di Mekah selama musim haji. Selain itu juga para jemaah calon haji ini dapat diharapkan bisa menjaga kondisi kesehatan mereka karena cuaca di Mekah sangat ekstrim dan membuat daya tahan tubuh JCH menurun. Sementara itu, ribuan warga memadati pelataran Masjid Agung Nur Ala Nur, Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara, melepas keberangkatan keluarga dan kerabatnya yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Suasana haru pun mengiringi keberangkatan 351 jemaah calon haji asal Mandailing Natal yang tergabung dalam kloter 15 embarkasi Medan. Para jemaah calon haji diberangkatkan terlebih dahulu menuju asrama haji Medan sebelum bertolak ke Tanah Suci Mekah. Pemirsa, berbagai cara dilakukan jemaah calon haji untuk menandai koper mereka agar mudah dikenal. Seperti yang dilakukan ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Tangerang, Banten yang menandai koper mereka dengan pita, boneka hingga bantal leher. Sejumlah jemaah calon haji di Kabupaten Tangerang, Banten memberikan berbagai macam tanda unik yang dikaitkan pada koper mereka untuk memudahkan mencari koper saat di Tanah Suci. Pemandangan itu terlihat saat pelepasan ratusan jemaah haji di Masjid Al-Amjad, Tiga Raksa. Selain memberi pita dengan berbagai warna, adanya juga calon haji yang mengaitkan kopernya dengan benang rajut yang dibuat bundar, nama, dan foto hingga bantal leher. Rombongan 7. Jadi rombongan 7 ini warnanya oranye. Jadi kita tandai dengan pita oranye ini. Tujuannya untuk apa, Bu? Tujuannya untuk mempermudah mencari koper kita. Minimal kita cari di rombongan kita dulu. Setelah itu kita cari nama kita gitu. Tanda unik ini sengaja dikaitkan pada koper agar nantinya mereka mudah mencari koper miliknya pada saat di Tanah Suci. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menerjunkan petugas wanita untuk menyambut jemaah di Bandara Jeddah dan Madinah. Petugas perempuan dinilai lebih memahami kondisi psikis jemaah haji Indonesia. Inilah para petugas perempuan yang siap menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia setibanya di Tanah Suci. Ratusan pegawai perempuan ini selalu siap melayani jemaah dengan senyum dan sikap yang ramah. Ada yang bertugas menyambut kedatangan, memeriksa paspor jemaah, bahkan ada yang mengemudi mobil golf untuk mengantar jemaah lansia. Mereka dinilai peduli dan efektif dalam melayani jemaah yang kelelahan usai terbang cukup lama. وظيفتنا هي استقبال الحجاج من الصالة ثم يتم فرزهم وتفويجهم إلى الباصات على حسب المسكن والعدد والجنسيات من ثم نسحب جوازات الحجاج لقراءة الجوازات بالزيبرا وقراءة بيانات السائق والباص من ثم يتوجه الحجاج أنا أستطيع السياقة أسوق الحجاج كبار السن بعربة إلى الباص. Tidak sedikit dari para petugas perempuan ini yang baru lulus kuliah.
Bekerja di Syarikah Al-Wukala, mereka mengaku termotivasi untuk melayani tamu Allah dari berbagai penjuru dunia. Syarikah Al-Wukala adalah perusahaan milik negara di bawah konsorsium Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Sejak tahun 2020, pemerintah Arab Saudi telah memperbolehkan perempuan bekerja di sektor layanan umum serta mengemudikan kendaraan bermotor. Dari Jeddah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan.